Oke. Nanti ditutup dengan acara foto bersama. Jadi jangan lupa nanti videonya di unmute ya biar bisa kelihatan semua. Oke. Nanti tetap stay tune di channel ini ya, Pak ya. Iya. Iya. Program asal Indonesia. Nah, itu belum ada di situ. Mas Zaki. Yang ada Jadi sebut aja Mbak. Yang ada siapa? Mbak Iya dia aja. Iya nih. Mbak Edi ada ya. Mas Zaki. Selamat datang untuk iklan Aste Indonesia. Aste Indonesia, Ketua Harian Ibu Eti Laksmiwati. Sugeng siang Ibu. Belum ada. Oh nanti. Ngomong aja. Oh iya. Yang udah ada lah. Mas Zaki aja. Oh Mas Zaki Zaki. udah ada belum? Mas Zaki. Mas Zaki belum. Mas Zaki ada Mas Zaki. 98. Oh, raise your hand Mas Zaki kalau ada. Oh, masih mandi gitu sampai. Masih mandi. Oh iya. Ini kita udah mulai langsung ke acaranya. Selanjutnya ya. Kita mulai acaranya dari yang selanjutnya itu ada penayangan video klip yang selama ini project yang sudah kita lakukan dari bulan Juli sampai bulan November ini ya. Sudah ada 4 project ya yang kita buat ya. Mbak Lili, ini gimana yang project pertamanya ini? Yang project pertama itu kan dari audisi yang pertama itu ya, kita memperkenalkan, debut pertamanya itu memperkenalkan untuk Mars Als Indo. Mars Als Indonesia ya. Itu lagu pertama Lagu pertama kita yang mengawali karya ini. Mbak. Ini di komposernya itu oleh Mas Petrus Wahyu ya. Terima kasih. Liriknya dibuat oleh Mbak Santi Setiawati dan Mbak Eti Laksmiwati. Itu lagunya mengena banget itu lagunya, kena. Kita baru masuk udah dikasih lagu baru. Aduh itu benar-benar suatu tantangan ya. Benar-benar Luar biasa kerja kerasnya. Betapa dulu ya mungkin mendapatkan liriknya nih. Liriknya romantis. Bukan romantis. Itu masih apa kali? Itu yang pada saat pertama kan jumlah peserta kita untuk yang menyanyikan lagu Mas Als itu ada sekitar 114 peserta, luar biasa. Kemudian untuk kostum pertama kita itu kostumnya masih ingat nggak? Oh, warnanya nuansa merah putih ya, karena kita menyambut dalam hari kemerdekaan kita. Jadi hari ulang tahun negara kita yang ke-73 ya. Iya, oke. Jadi untuk yang merefresh 75 kenangan kita tentang yang project pertama itu, silakan Mas Host untuk ditayangkan.
sudah menyaksikan Jaya Alse Indonesia. Itu tuh pertama kali tayang itu pada saat konser kemerdekaan virtual tuh memang rasanya tuh lihat pertama kali tuh excited banget ya, kayak pada wow. Ternyata kalau kita digabung itu suaranya tuh jadi bikin merinding gitu ya. Saya sini kok seperti itu bagus banget. Oh iya. Selamat datang kepada Ibu Eti Laksmiwati Alse 83. Selamat datang Ibu. Sugeng siang Ibu. Sebagai Ketua Harian Alse Indonesia. Ini kita akan lanjut lagi ya. Ini tadi dari Mars Alse Indonesia itu kalau yang peserta audisi kedua tuh pasti punya kenangan gitu, karena lagu Mars Alse itu dipakai untuk syarat audisi di audisi kedua ya, untuk masuk di situ. Waktu saya lihat flyernya ada audisi, wah, saya langsung gitu, saya harus jadi bagian dari mereka. Saya harus jadi bagian dari mereka. Karena itu Mars pasti dipakai untuk seterusnya. Wah, saya sangat bersemangat waktu itu. Wah, untungnya saya bisa lolos. Terima kasih. Untuk yang peserta audisi kedua, selamat bergabung. Ada sekitar 58 ya? 58. Bergabung dari audisi kedua. Oke, nah selanjutnya di proyek kita yang kedua itu adalah proyek ya, karena terkait dari konser kemerdekaan ya, maka kita nyanyikan lagu Perjuangan, ya, lagu Berkibarlah Benderaku. Sama ini juga aransemen juga oleh Coach PW di sini ya, lagunya memang benar-benar bikin semangat. Dan ini ada yang sangat bikin kita nostalgia itu apa coba? Ini pertama kalinya kita nyanyi pakai kaos ya, pakai kaos bener-bener ini kaos ya. Ini kalau yang masih ingat pakai kaos ya, ini kaos choir. R-nya ada nggak itu? Belum, nggak ada. Saya ada R-nya. Ada R-nya. Nggak ada R-nya jatuh. Makanya waktu itu nyanyi itu kan dibilang choir. Seperti itu. Benar-benar kaos yang berkesan ya, sampai juga itu. Itu memang disengaja, bukan kesalahan. Iya, pada saking saya tapi itu pada nanti kita rekamannya nunggu kaosnya datang. Iya. Gila, itu banyak banget ya komentar-komentarnya itu. Dan hasilnya mau dilihat gimana? Mari kita saksikan.
kita jiwa nasional kita langsung gimana gitu ya, langsung. Nah, ini tadi kan kita udah lihat 2 video pertama dari yang Mars dan juga berkibarlah benderaku. Nah, di balik video itu tuh ada prolog yang dibuat oleh Mbak Ari Pradanawati yang dari angkatan 80. Terima kasih Mbak Ari. Dan untuk yang berkibarlah benderaku itu dinyanyikan oleh 106 anggota ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya setelah audisi 2, nah itu ada 2 proyek lanjutan ya. 2 proyek lanjutan itu ada lagunya Himne Alste Indonesia. Nah, itu pertama kali ditayangkan pada menyambut hari ulang tahun SMA 3 ya, Bojong Festival. Itu di acara Bojong Festival, dan ini lagu Himne Alste Indonesia ini liriknya dibuat oleh Mbak Eti Laksmiwati dan komposernya oleh Coach PW. Oke. Nah, di lagu Himne Alste itu kita kostumnya apa waktu itu? Waktu itu kostumnya merah hitam ya. Coba kalau sebagai refresh ya, coba kita lihat lagi gimana sih yang video Himne Alste Indonesia ini. Mari kita saksikan. Ini. Iya. Karena kan mau nyari kaos untuk yang Luar biasa. Walaupun sudah diputar untuk beberapa kali itu tetap rasanya merinding ya, merinding merinding ya. bangga jadi bagian dari Alste
se-Indonesia. Nah, untuk lagu Himne Asal Indonesia ini lagu yang paling banyak jumlah peserta yang ikut berpartisipasi. Ini ada 122 peserta. Luar biasa, terima kasih. Antusiasnya besar ya waktu itu. Kemudian akhirnya kita ya ke proyek keempat ya. Proyek yang cukup besar ya, karena waktu durasi kita menyanyinya cukup panjang. Paling panjang ya, 11 menit ya. 11 menit medley, 11 lagu ya. 11 lagu dan lagunya itu apa aja? Lagunya yang pertama Bungong Jempa itu dari Aceh, kemudian Sinanggar Tulo dari Sumatera Utara, kemudian Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat, kemudian Manasai dari Kalimantan Tengah, kemudian Tenggang Kopi dari Sulawesi Barat, kemudian Cincang Keling Manodadari dari Jawa Barat, kemudian Wak Wak Gung Betawi Jakarta, Gado-Gado Semarang dari Jawa Tengah, kemudian Tanduk Majeng dari Jawa Timur, Goyang Maumere dari NTT, dan yang terakhir Yamko Rambe Yamko dari Papua. Nah, ini kita akan tayangkan video untuk medley lagu daerah. Jadi kalau rekan-rekan juga ingin nyanyi bersama sambil refresh waktu dulu kita goyang-goyang boleh, silahkan partisipasi. Ini nanti akan diputar. Silahkan Mas Ros diputar untuk lagu medleynya.
Sudah kita selesai mau joget, kenapa berhenti? Oh, terbawanya terbawanya keceriaan dari publik kita sampai nggak apa-apa. Tapi diam-diam tadi aku lihat kok kayaknya nggak ada fotomu, videomu di sini. Aku ada muncul yang pertama tadi. Kamu lihat tanaman-tanaman itu kan? Tanaman yang di awal kembang. Lah, aku di situ. Di situ posisiku. Masih penasaran kan medley ya. Oke. Jadi untuk yang medley ini memang benar-benar lagu yang keren abis, pokoknya keren abis itu, bahkan itu menampilkan keberagaman kebudayaan kita. Iya benar. Dari berbagai macam suku. Diulang-ulang itu tetap rasanya tuh pengen nari-nari ya, nggak bosan. Dance. Oke. Dan untuk lagu daerah ini ya dinyanyikan oleh 120 peserta ya dari AIC. Keren banget di sini. Kamu salah satunya kan? 117 kayaknya. 117 dan nambah 3 jadi 120. 120. Ini di choir arrangers-nya itu kita berterima kasih pada Mbak Brigita Dian, kemudian konduktornya Mas PW. Kemudian selama latihan itu kita banyak dibantu oleh 4 orang nih yang ngasih contoh untuk masing-masing suara, di mana sopran dibantu oleh Mbak Gisela yang ngasih contohnya, terima kasih. Kemudian alto dibantu oleh Mbak Andin untuk contoh suaranya, terima kasih banget. Untuk tenor oleh Mas Immanuel Cahyo ya untuk contoh suaranya juga terima kasih. Dan yang terakhir bassnya nih gongnya dikasih Mas Petrus Wahyu, terima kasih banyak. Jadi kita juga lihat baju-bajunya itu yang dipakai itu keren dan keberagamannya itu banyak daerah. Tadi kalau kita lihat ada dari mana aja juga, Ali? Ada dari Banyumas, Gorontalo, juga ada dari Padang, dari Betawi, terus satu lagi dari Makassar, ya. Kemudian ada lagi dari Maumere, dari pulau yang ujung lagi Papua. Kemudian kita merambah Bali. Kemudian tadi ada lagi yang pakai baju adat dari Japang. Ada juga yang pakai baju adat dari Batak dan juga Madura ya. Madura betul. Kemudian dilanjut lagi ada yang pakai baju dari Nusa Tenggara Timur, ya. Toraja dan Dayak. Kemudian ada juga yang pakai baju adat dari Sumping sama dari Babel, Bangka Belitung serta dari Pontianak. Keren banget tadi bas kostumnya. Yang terakhir tuh dari Toraja dan dari Aceh. Oke. Nah, gimana nih selanjutnya dari setelah project terakhir ya? Ini kan yang terakhir untuk dari AIC ini kan yang terakhir ini lagu medley ya. Selanjutnya gimana? Ya, kita kan mungkin dari para peserta menemukan kesulitan-kesulitan ataupun mau berbagi sharing keilmuannya. Nanti kita ada nih pawangnya yang akan sharingkan semuanya. Kendalanya semua akan ditangani. Gimana kita dari bulan Juli sampai bulan November ya, gimana kesan-kesan kita sebagai anggota AIC ya, Alstre Indonesia Choir itu bisa kita tuangkan, kita sharingkan bersama di acara ini yang sebentar lagi itu akan dipandu oleh Mas Coach PW sama Mbak Santi dan Alstre 89. Nanti akan dibagikan tips-tips bagaimana caranya biar bisa lolos untuk audisi. Untuk step project-nya. Oke, untuk selanjutnya kita kasih kesempatan kepada Mbak Santi dan Coach PW untuk acara evaluasi AIC ini. Oke, udah saya yang ngomong. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah gabung teman-teman. Jadi ini ini kali pertama ya kita ketemu untuk intern kita. Alstre Indonesia Choir audisi 1 dan 2.
apa ya, evaluasi itu apa nih maksudnya? Ya paling nggak kita perlu mengingat bersama bahwa kenapa kita berkumpul di dalam satu ajang choir ini. Jadi tidak hanya untuk kumpul-kumpul yang hobi menyanyi saja, cuman kita memang ada teknik-teknik tertentu untuk menyanyi sehingga dapat menghasilkan suatu lagu ya dari proyek-proyek kita ini yang layak lah, yang pantas untuk ditayangkan. Makanya tentunya dengan arahan Coach PW. Mungkin teman-teman juga banyak sekali ya, mungkin semuanya di sini udah pintar sekali menyanyi dengan teknik-tekniknya. Cuman ya banyak juga seperti saya juga basicnya juga nggak yang choir gitu kan. Jadi memang masih perlu arahan-arahan lah dari di sini kita udah sepakati bersama bahwa coach kita adalah Coach Petrus Wahyu, seperti itu saja. Tolong memang ya puji Tuhan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita udah menghasilkan 4 lagu ya, 4 project ya. Tuh semoga berkenan untuk kita semua untuk bisa menggembirakan hati kita lah, untuk membahagiakan kita semua. Seperti itu. Jadi mungkin saya juga ingatkan sedikit di dalam grup kita gitu. Kadang-kadang kan ada yang tanya, boleh nggak posting ini, posting itu. Sebenarnya monggo saja, tidak ada yang harus tidak harus begini boleh, begini enggak gitu kan, enggak. Cuman kita kembali ke konteks kita, kembali ke grup. Judul grup kita adalah kan choir. Yuk, ada baiknya kita obrolin yang hal-hal yang yang terkait sama nyanyi-menyanyi saja, seperti itu kan akan lebih lebih mensupport kita semua satu sama lain. Apalagi ya, jadi misalnya kami juga saya pribadi dan teman-teman di pengurus bidang minat bakat juga mungkin minta maaf ya kalau di dalam semua yang kami lakukan untuk mengarrange atau mengkoordinir grup choir ini khususnya masih banyak kekurangan-kekurangan. Kami nggak apa-apa, dengan senang sekali kalau ada masukan atau bahkan kritik atau bagaimana ke kami. Cuman tolong ini aja lah, kita jaga bersama grup itu. Jadi misalnya ada sesuatu yang nggak disampaikan atau gimana, mungkin kita perlu ada baiknya mengingat kembali apakah hal-hal seperti itu enak nggak ya ini nanti dibicarakan di grup atau dan lain sebagainya. Jadi misalnya ada yang kurang jelas atau bagaimana, mungkin bisa japri dulu ke saya. Jadi untuk follow up-nya saya bisa bicarakan dengan teman-teman yang terkait di dalam kepengurusan bidang minat bakat maupun panitia mungkin atau pengurus Asia Indonesia yang lain. Itu saja. Terus apalagi ya? Oh ya, ada juga yang japri saya beberapa, misalnya untuk setiap project itu kan kita butuh edit ya, pastikan edit karena ini virtual, jadi edit audio, edit untuk bikin klip videonya dan lain-lain. Itu apakah ada biaya gitu? Mbak, gitu mereka pada japri. Ya tentunya ada biaya, pasti ada biaya seperti itu. Kita di awal memang kita mengupayakan dari merchandise meskipun merchandise itu tujuannya sebenarnya di awal bukan untuk mencari dana untuk kebersamaan kita, karena dengan kita mempunyai satu beberapa barang yang sama yang menunjukkan bahwa ini choir, itu kan lebih ada kebersamaan di antara kita. Seperti itu. Selain juga kita mencari dana dari situ, tetapi selama ini kita juga banyak dibantu oleh Asia Indonesia ya. Saya selama ini sih koordinasi dengan pengurus dan terutama Mbak Indri. Mbak Indri juga kebetulan ikut di choir ini, Mbak Indri 86. Tuh, matur nuwun Mbak Indri, mana Mbak Indri? Itu udah disupport berapa kali. Yang kemarin, yang terakhir, yang medley sama himne itu juga disupport dari pengurus Asia Indonesia. Dalam hal ini dari ini ya, kerjasama bisnis ya, dari bidang kerjasama bisnis kebetulan kita dibantu seperti itu. Jadi
kita nanti akan memikirkan bersama lagi, mungkin di dalam grup choir ini kita ada semacam apa ya, kita buat semacam iuran sukarela lah untuk kita ya, karena kita kan nantinya tetap akan ada project terus. Gitu. Nah, seperti itu sebagai wacana awal saja untuk teman-teman, misalnya ke depannya kami sedang koordinasikan untuk adanya iuran bersama seperti itu, sukarela saja sih. Cuma nanti gimana detailnya nanti kami sampaikan lagi. Begitu saja mungkin. Terus paling apa ya tambahan nanti? Gimana Mas Petrus? Mas PW ada? Suaramu cilik, suaramu cilik. Teman-teman yang lain mungkin bisa untuk ngomong-ngomong toh. Oh iya. Ya, untuk evaluasi. Oke. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Iya. Ada berapa waktunya ada berapa menit toh untuk evaluasi? Waktunya evaluasi 15 menit. Mas PW ada mau tambahan apa? Terus habis itu teman-teman yang mau bertanya atau mau mau menyampaikan sesuatu boleh? Nah, ini kan evaluasi tentang Ulster Choir Indonesia. Ya, silakan saja. Kalau dari saya sih karena ini bentuknya untuk senang-senang sih, kalau bagi saya sih hanya untuk senang-senang saja. Pokoknya kita semua senang bergembira bernyanyi bersama. Mungkin teman-teman yang lain punya cara punya usulan silakan saja. Jadi teman-teman perlu diketahui ya, ini semua yang bidan itu Mbak Santi, saya tuh hanya juga katutan saja, dicomot saja. Yang mungkin kebetulan profesi saya ya, mungkin di antara teman-teman semua itu kan semua bisa menyanyi, pintar menyanyi, tapi kan enggak ada yang, atau saya nggak tahu, tidak ada yang berprofesi penuh sebagai praktisi paduan suara atau konduktor seperti saya. Mungkin loh ya, saya tidak tahu, tapi kelihatannya tidak ada kelihatannya. Nah itu kalau saya itu memang profesinya penuh, jadi full time saya sehari-hari ngurusi paduan suara. Jadi mungkin karena itu saya diajak Mbak Santi, karena emang kerjaannya nggak ada kerjaan lain. Jadi mungkin itu aja. Jadi saya juga termasuk termasuk teman-teman sama seperti teman-teman, bahwa saya diajak Mbak Santi ini memang pekerjaan mikat ini yang hebat. Jadi kita perlu bersyukur, berterima kasih. Tapi silakan loh kalau mau ada usulan, masukkan aja ke Mbak Santi. Saya juga manut toh. Jadi kalau saya disuruh ini oke, siap. untuk Ulster Indonesia siap. Apalagi untuk Ulster Choir, karena hidup saya itu memang dari dulu paduan suara, jadi ya untuk paduan suara saya siap. Itu Mbak, terima kasih Cisan. Mbak Cisan lah. Silakan teman-teman. Emi mau tanya apa? Silakan teman-teman. Ini enggak usah cap-cap itu cap-cap. Ada yang mau disampaikan teman-teman? Untuk evaluasi apa gimana, atau mungkin waktunya untuk rekaman terlalu pendek atau suaranya terlalu. Mbak Eti sama sekali saya belum nyapa. Mbak Eti monggo menyampaikan sesuatu terkait dengan kita choir ini. Unmute. Monggo Mbak Eti. Aku mau nanya pakai laptop, pakai ini. Halo. Cari-cari mana gitu. Ya, dengar ya suaranya ya. Oke, dengar. Ya, oke. Saya sangat ikut senang dan bangga banget atas proyek-proyeknya Ulster Choir ini. Luar biasa. Khususnya kepada Mas PW yang dalam singkat, walaupun pakai sedikit diskusi kecil, tapi langsung jadi ya Mas PW ya. Terima kasih nih ke Mas PW, juga Mbak Santi yang kita ini dulu nanti biar Ibu lihat nanti terus Ibu ngobrol sana sini tidak terlalu ngobrol langsung bisa jadi. Dan ini sangat membanggakan khususnya untuk semua alumni SMA 3 Semarang, karena dalam waktu yang makbul kita punya Dina dan Mars ini. Dan harapannya apa yang sudah direkam, dibuat dalam proyek-proyek itu nanti kita ingin agar sering dimunculkan, diviralkan, sehingga tidak rekaman yang kemarin sudah dibuat dengan
saya yakin itu tidak gampang. Karena lagu baru harus latihan, harus menghafal dan sebagainya. Eman-eman kalau itu hanya diputer sekali dua Kecilan ya. Harus diganggu-ganggu nanti ambruk. Saya berharap juga setiap kali ada Udah. ya, nanti juga diawali dengan lagu Mars dan himne. Ini harus didengarkan, diperdengarkan. Itu aja Mbak Santi, terima kasih. Ya, nanti. Mbak Santi dan Mika tentu saja ini Mika semuanya tanpa terkecuali, karena saya yakin bahwa bersama itu akan membuahkan hasil yang sangat bagus. Juga untuk semua member AIC yang juga luar biasa, sudah support video dan sebagainya. Thank you ya. Semangat terus dan saya lah. Pesen 6 galon ya ke Jalan Tirus. Yes. Ya, terima kasih Mbak Eti. Itu tadi ada skleteran dari mana? Pesen galon. Mbak Eti, matur nuwun sangat, bagus sekali. Masukannya untuk kami, mohon supportnya aja. Kita doakan bersama, semoga kita kebersamaan ini bisa membahagiakan kita semua, penuh harapan yang baik gitu. Jadi ASA Indonesia tetap tidak hanya sebagai kumpul-kumpul tadi, tapi kita menghasilkan suatu karya benar-benar ke depan untuk kita semua. Begitu, matur nuwun. Terus apa lagi? Sepertinya sudah ya. Oh ya, nanti mungkin kalau teman-teman ini tadi nggak tanya, mungkin pertanyaannya mungkin akan lebih ini ya ke teknik vokal ya, terutama terakhir kemarin lagu medley itu yang luar biasa susah sekali dengan durasi yang panjang, bukan lumayan panjang tapi memang panjang, 11 menit lebih ya, mau 12 menit dengan 11 lagu itu benar-benar luar biasa. Begitu, sekarang ke latihan teknik vokal pernafasan ya. Gitu, Mbak MC, oke, sudah bisa. Gitu ya, Coach PB ya, langsung mulai aja latihan. Mau ajarin apa nih kita nih? Maksudnya gimana, pernafasan apa ini? Gitu, monggo Mas PB. Itu ya. Oke, jadi kemarin Mbak Santi bilang untuk acara besok, untuk acara ini apa ya dikasih apa. Ya udahlah, nanti kalau memang ada waktu ya saya sedikit mengulas tentang teknik vokal ya, tentang khususnya untuk pernapasan. Tapi sebelumnya saya harus ngomong begini dulu. Jadi begini teman-teman, bahwa dari kita semua ini pasti, dan saya yakin sudah banyak yang berkecimpung di paduan suara. Mungkin sebagai penyanyi, atau bahkan mungkin juga sudah melatih ya di tempat-tempat panjenengan semua, entah di gereja, entah di sekolah, di institusi, pernah melatih begitu ya. Dan atau pernah dilatih oleh seorang yang memang juga praktisi paduan suara. Jadi ada saya mau bilang begini, bahwa mungkin memang ada cara-cara teknik-teknik yang lain yang mungkin nanti akan saya sampaikan itu berbeda gitu ya. Berbeda atau memang bertolak belakang malahan, itu silakan saja. Artinya gini, dianggap itu biasa dalam berpaduan suara. Jadi setiap pelatih dimanapun itu mempunyai cara dan teknik sendiri untuk melatih paduan suaranya. Dan yang penting produknya itu satu. Jadi produknya nanti yang dihasilkan itu enak didengar, sesuai dengan harapan, sesuai dengan interpretasinya, pas semua. Jadi itu harapan pelatih kan begitu. Maka nanti kalau misalnya di pemaparan saya atau latihan atau workshop ya, ini saya nanti bentuknya kita latihan bersama begitu. Ada yang sama, ya silakan sebagai pengingat saja. Maksudnya sama yang pernah dilatihkan oleh pelatih-pelatih teman-teman, dibuat itu sebagai pengingat saja. Tapi kalau ada yang berbeda, ya silakan bisa bukan dibandingkan, tapi dirasakan, diterima. Seperti saya misalnya, saya cerita saja, kalau saya mengikuti masterclass atau kursus atau seminar begitu dengan pelatih lain gitu, hal-hal yang baru yang tidak saya lakukan atau yang bertentangan dengan saya terima, saya resapi, saya coba praktekkan. Oh ini benar nggak ya, atau benar punya saya ya, atau begini. Nah, itu silakan begitu. Jadi di dunia paduan suara atau dunia seni itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, semuanya
oke gitu ya, semuanya betul gitu ya. Jadi itu dulu. Jadi saya harapkan ini pengalaman saya akan saya share selama saya melatih paduan suara. Saya lulus dari SMA 89, tahun 89 lulus, kemudian saya melatih paduan suara gereja dan sekolah-sekolah, kemudian ikut Bu Tati ngurusi SMA 3 sampai tahun 2000. Nah, itu pengalaman dari sekian banyak pelatih yang saya terima, informasi dan sebagainya, guru-guru saya juga, benar-benar saya rangkum sehingga saya sekarang melatih anak-anak saya, anak-anak murid saya untuk berpaduan suara. Begitu. Baik, kita langsung mulai saja, itu formulanya begitu, jadi kita nanti bisa terima semua. Ini bisa mendengarkan suara semua ya, Mbak Santi? Jelas ya? Bisa sih, saya sih bisa. Ya, teman-teman gimana? Coba kayaknya bisa sih. Mantuk-mantuk atau dadah-dadah bisa gitu ya. Soalnya saya enggak lihat semuanya, saya pakai HP ya, jadi saya enggak lihat semuanya. Oke, saya akan mulai begini. Waktu saya hanya sebentar saja. Ini kita sama-sama workshop ya untuk latihan pernafasan ini. Pertama-tama saya begini. Alat musik manusia itu ada langsung ya ini ya, gigi, hidung, lubang hidung, lidah, gitu. Terus pita suara, itu lubang-lubang telinga, itu semua alat musik. Coba bayangkan kalau kita tidak punya hidung, maaf misalnya sumbing itu, kita tidak bisa ngomong dengan jelas. Maksudnya hidungnya hilang itu ya, kita ngomong nggak bisa ngomong dengan jelas. Tidak ada gigi coba, mesti cedal suaranya. Apalagi tidak ada lidah, ya semua itu alat-alat musik kita. Nah, pita suara apalagi itu kan. Semua alat musik itu dibunyikan ya untuk manusia itu dengan nafas. Kalau keyboard ditutup muni, drum dipukul bunyi, keyboard dipejet bunyi gitu. Semua alat musiknya sudah ada dalam keyboard itu. Ya kalau manusia ya itu tadi alat musiknya itu. Orang tidak punya kaki masih bisa nyanyi, tapi orang yang tidak punya telinga, lubang telinga pasti tidak bisa nyanyi. Karena dia tidak bisa mendengar pasti ya. Tidak punya gigi, tidak bisa nyanyi dengan bagus, dengan betul dan baik. Dan semua itu harus dijaga, dirawat. Kemudian kita bunyikan dengan nafas yang betul. Nah, sekarang saya langsung masuk ke nafasnya itu. Jadi karena nafas digunakan untuk membunyikan alat musik kita, maka ini keterampilan orang main keyboard punya keterampilan tuh tangannya jalan, pemain piano tangannya harus bagus jalan ya. Orang mau nyanyi ya nafasnya harus bagus. Kalau nafasnya tidak bagus untuk membunyikan alat musik kita tidak ada artinya. Itu satu. Jadi nafas itu nomor satu. Jadi kalau saya mengajar anak-anak saya pasti nafas nomor satu dulu saya benahi dulu. Karena selama nafasnya tidak betul ya nyanyinya Indonesia tanah air beta, nyanyi begitu mesti. Ya itu jadi tidak enak kan? Harus dibetulkan nafasnya dulu. Baik, teman-teman, saya langsung ke pokok intinya bahwa nafas yang kita gunakan dalam bernyanyi itu adalah nafas yang disebut nafas diafragma. Apakah itu? Jadi kalau gampangnya begini, kalau teman-teman melihat anggota keluarga kita sendiri di rumah, kalau lagi santai atau teman-teman lihat semua orang lagi santai gitu ya, lagi tidur, coba lihat yang bergerak kalau pada waktu narik nafas itu apanya, coba bagian apa coba. Pasti secara normal bagian di bawah rusuk kita atau perut, ya di bagian itu. Tidak mungkin pada waktu kita santai yang bergerak dadanya menggeh-menggeh. Nah itu kalau begitu santai pas tidur kita ada saudara kita yang begitu berarti dia sakit. Pasti itu. Entah asmanya kumat atau apa sesek pasti dadanya yang bergerak. Kan gitu ya. Nah, saya mau mengatakan begini bahwa sebetulnya Tuhan sudah memberikan pada kita cara bernafas yang betul untuk menyanyi. Ya seperti nafas kita sehari-hari itu. Nafas diafragma. Mungkin yang para dokter di sini akan bisa menjelaskan nanti mungkin ya di grup ada namanya otot diafragma di bawah tulang rusuk kita. Itu ada otot yang katanya namanya otot diafragma begitu. Jadi kalau kita mengambil nafas
dia menekan ke bawah, akhirnya udara masuk, mengisi paru-paru, dan mengembangkan seluruh bagian dari sisi bagian perut kita. Bukan kalau kita nafas perutnya kudu maju, tidak maju perutnya toh. Jadi kalau kita bernafas biasa, itu pasti seluruh bagian rongga perut kita termasuk belakangnya itu akan mengembang. Kalau kita pada waktu ngambil nafas. Sekarang coba praktekin. Jadi mulai dipikir ya, jadi jangan dadanya yang mengembang, kalau dada yang mengembang, pundak pasti akan naik. Pasti akan naik begitu karena dadanya yang mengembang. Ya, itu tidak boleh dalam hal bernyanyi, tidak boleh begitu, kelihatan mengge-mengge nanti. Kan nyanyi panjang pasti tidak kuat. Oke, jadi sekarang kita coba semua berkaca pinggang. Duduk ini teman-teman moga-moga duduk di tempat duduk yang bisa tegak ya, jangan di kursi goyang atau lendetan di kasur gitu, jangan. Saya duduk di kursi bakso ini. Ya, duduk, dadanya tidak perlu membusung, biasa saja. Jadi kita tarik nafas, boleh melalui hidung, boleh melalui mulut, nyaman mana. Kalau melalui hidung itu relatif bersih udaranya. Kalau melalui mulut, sebetulnya itu untuk Kalau untuk menyanyi biasanya saya pakai mulut dan hidung campur. Tidak apa-apa sekali-kali tidak pakai mulut ya. Udaranya untuk nyanyi kan tidak terlalu kotor. Maksudnya sekali-kali bolehlah pakai mulut. Mari kita praktekkan, kosongkan dulu nafas, tahan dulu biasa kosong. Coba tarik. Kalau teman-teman bisa merasakan tarik nafas ya, kalau teman-teman bisa merasakan tangan ini pinggang tak begini disempit begini ya, pinggang cepet begini. Kalau dua-duanya tangan kita mengembang semua, yang depan mengembang ke depan, yang belakang mengembang ke belakang, itu berarti betul. Jadi semua mengembang ke segala arah gitu. Itu nafas diafragma. Kita nyanyi pakai itu. Nah sekarang menyadari kalau itu ada bagaimana ya? Ada menyadari kalau itu ada otot diafragma yang bisa menggerakkan apa namanya, yang bisa dari kita untuk nafas. Coba kita praktek dengan semua, coba tertawa terbahak-bahak deh. Gitu. Coba tertawa gitu. Yo semua praktek dulu. Silakan sendiri. Emang paduan suara kalau dilihat orang jadi gila ya, di rumah tertawa sendiri gitu, enggak apa-apa. Tertawa terbahak-bahak. Coba rasakan yang bergetar itu apanya. Pasti di bawah rusuk kita. Gitu. Ya, betul ya. Pasti betul. Kalau tidak, kalau yang bergerak dodone, ngono kayak lawak itu lawak yang gedut sekali, gitu ya. Pinggang ya. Maksudnya kalau pegangnya di jangan perutnya depan, enggak, pinggang itu loh. Jadi lingkar pinggang itu loh. Lingkar pinggang itu dipegang. Aku tak ngadeg ya. Nah, ini soalnya aku pakai celana pendek nih. Ini pegang begini. Nah, di tangan kita pegang gini. Kalau kita tarik nafas, ini mengembang ke depan, perut saya sudah gendut. Ini ke samping kanan kiri, ke belakang juga sama. Ya, ini mau gendut mau kurus sama aja. Harusnya begitu, bukan dadanya biarkan di situ, pundaknya biarkan di situ, biarkan di situ. Itu nafas yang betul. Oke? Nah, caranya bagaimana sekarang untuk belajar? Sebetulnya teman kita semua manusia sudah biasa setiap hari begitu, cuman pada saat kita bernyanyi lali mesti nggo nafas dodo. Begitu. Jadi malah dipikir malah gak iso, nek dipikir malah iso. Nah, sekarang coba bayangkan begini, kayak minum lewat sedotan, nyerot begitu. Ada sedotan, nah nyerot, pasti yang terisi bagian bawahnya. Yuk coba praktek. Jadi menyedot, muni lah opo sup gitu. Ya, pasti yang terisi bagian bawah kita, bawah rusuk kita. Oke. Ya, itu mengembang. Nah, itulah nafas diafragma di situ. Itu yang digunakan untuk menyanyi. Oke. Tahan dulu sebentar, lepas lagi biasa. Apa lagi? Tahan sebentar ya. Oke, lepas lagi ya, gitu ya. Jadi
latihannya model begitu, menyadarinya dengan untuk menyadari dan melatih otot kita boleh tertawa terbahak-bahak. Sekemeng-kemengnya mesti sing kesel kan wetenge dong. Bagaimana wetengku loro karena tertawa terbahak-bahak gitu ya. Ya, semacam itu yang digerakkan adalah perutnya. Di gambar saya pasti dadaku tidak bergerak, tidak berguncang-guncang. Yang bawahku berguncang-guncang. Nah, itu untuk melatih atau memperkuat otot diafragma kita. Udah lakukan itu tiap hari 5 menit, wis. Nanti pasti otot diafragma ini kuat. Tiap hari, setiap hidup. Panjang hidup, setiap hidup. Saya setiap hari begitu di kamar mandi, ya, masih latihan begitu, supaya ototku kuat, otot diafragmaku kuat. Gitu ya. Terus cara ngambilnya, seperti minum itu, sedotan. Atau membayangkan sesuatu mencium pakai hidung misalnya, mencium sesuatu yang harum semerbak. Gitu ya. Langsung, cepat. Bayangkan kalau kita mengambilnya, menghirupnya itu lambat, baunya jadi nggak enak. Jadi cepet-cepetan. Ambil. Udaranya akan masuk ke bawah, mengembang menguatkan diafragmanya akan mengembang gitu ya. Diafragma akan menekan, udara masuk dan kita bernapas dengan betul. Itu. Kemudian untuk melatih supaya kita panjang lagi, kita mencoba apakah kita sudah bisa bernapas itu, coba getarkan bibir. Ini. Itu aja dulu, yuk praktek. Bisa enggak? Itu kalau kita bisa, berarti kita sudah menggunakan nafas diafragma kita dengan betul. Karena menggetarkan bibir itu kalau tidak dengan diafragma pasti tidak bisa. Dibone ngono. Coba yuk. Silakan coba. Praktek. San, nanti kalau waktunya habis kamu ngomong loh, San. Ya. Silakan. Enggak apa-apa, Coach. Sakarepmu, wis. Ojo. Mumpung gelem. Ojo, iki aku jam 3:30 kudu siap-siap kok. Ya, lanjut. Ya gitu ya. Coba. Boleh pakai nada. Latihan begitu terus. Nah, kalau enggak bisa, itu nafasnya kita belum jalan dengan betul. Gitu toh? Latihan terus 5 menit juga. Wis nek adus nggo shower apa nggo ciduk padha wae latihan itu. Nek ngeden ya padha. Nah, ngono. Ini mau lambe duwer, mau ndak punya lambe apa-apa ndak urusan, sama harus bisa. Ya. Saya pemanasan untuk anak-anak saya juga begitu. Ya. Kalau saya ndak siap-siap pakai nafas diafragma, saya juga nggak bisa. Keluarin itu nggak bisa. Jadi kita sudah membiasakan begitu supaya nanti menjadi kebudayaan kita. Akhirnya menjadi habitus kita sehari-hari. Nek nyanyi mesti langsung nafas diafragma. Saya sendiri kalau udah nyanyi nggak mungkin sudah pakai nafas dada, nggak mungkin. Kecuali naik bar badminton, nah itu saya pakai nafas dada menggema soalnya. Gitu. Jadi kalau nyanyi saya sudah lepas, sudah tidak pikir lagi karena nafasku sudah bertahun-puluh tahun begitu caranya model bernafas. Ya kalau kita tidak siap-siap pasti tidak akan bisa. Itu caranya. Ya kemudian kita melatih lagi untuk latihan selanjutnya ya, untuk panjang pendeknya. Ini gampang. Kita coba desiskan suara kayak balon angin itu kayak pelan-pelan itu loh. Jadi gini, nafas, tahan, dan rasakan. Pada saat kita bernafas, rongga perut kita mengembang ke segala arah. Pada saat kita mengeluarkan suara, entah itu desisan, entah itu lagu, rongga perut kita akan mengecil. Jadi jangan terbalik. Kalau saya lihat teman-teman melatih paduan suara di tempat yang pertama kali saya latih gitu ya, pasti mereka nyanyi pada waktu ngambil nafas perutnya mengecil, dadanya membusuk,
kemudian pada waktu nyanyi perutnya membesar. Nah itu kan kualik. Kualiknya begini. Mestinya pada saat mengambil nafas udara itu masuk, maka rongga perut kita gede. Pada saat menyanyi udaranya dikeluarkan, maka perutnya kecil supaya notnya bisa ketemu, suaranya bisa lantang sampai ke depan gitu. Bisa sampai didengar sampai belakang. Begitu. Itu yang kadang-kadang membedakan. Tuh, sudah pakai mic kok suaranya enggak keluar ya. Kadang-kadang teman-teman bisa begitu enggak? Lihat paduan suara atau orang nyanyi, terus pakai mic kok beda power dan sebagainya. Itu semua karena nafasnya enggak benar. Kalau dia nafasnya betul, pasti dia akan keluar dengan enak. Karena suara kita kan melalui udara ini. Nafas tadi dan melalui udara. Lalu udaranya keluar. Betul. Jadi bisa lebih keras daripada orang yang tidak pakai nafas diafragma. Itu. Oke, kita praktekkan dengan hitungan 10. Jadi nafas, hitung. Tidak kuat, tidak apa-apa, berhentikan dulu. Hitung 10 dulu. Keluarnya tidak boleh. Tidak boleh mencret, tidak boleh tersedat-sedat gitu ya. Tidak boleh, harus stabil, keluar. Itu bentuk latihannya begitu. Itu latihan apa? Mengontrol nafasnya. Supaya kalau kita nyanyi tidak boros. Ya, supaya nyanyi Indonesia tanah air peta. Masih bisa begitu. Jangan sampai kepotong. Nah, saya ngasih contoh itu karena lagu itu berat. Coba nyanyi teman-teman nyanyi itu dengan tempo yang sebenarnya kalau bisa mulus lah itu berarti sudah ekspor jago. Nafasnya itu berat sekali. Oke. Latihannya begitu. Jadi dihitung 10 dulu. Ya. Kemudian tambah lagi 15 hitungan. 20 sampai kita lancar. Nah, kalau sudah sampai bisa sampai 15, 20 dengan yang hitungnya jangan 2, 3, 4, 5, 6, jangan gitu. Tapi juga jangan 1, 2, 3, jangan begitu juga. Biasa aja tuh. 2, 3, 4, 5, 6. Itu. Ya. Jadi latihannya tadi sudah ya memperkuat hahaha. Kita juga itu untuk memperkuat juga. Kemudian untuk nafas kita super panjang latihan terus sampai dengan kita bisa 20 hitungan itu sudah bagus sekali. Nah, dengan tidak terpotong-potong, harus stabil. Oke, jadi workshop pernafasan sampai segitu dulu. Jadi kita latihannya itu dulu teman-teman, latihan tiap hari 5 menit di rumah tiap hari sepanjang hidup begitu. Gitu. Jadi jangan gunakan nafas dada sehingga pundak kita naik turun. Kemudian memperpanjangnya begitu. Oke, saya cukup segitu. Jadi teorinya dan prakteknya cuma itu sebetulnya. Latihan nafas itu. Nanti kalau ada kesempatan kita buka lagi latihan untuk memproduksi suara misalnya ya. Sementara itu dulu. Karena kebanyakan dari kita itu ya, ini tidak ada hubungannya sama umur ya. Jadi kalau bilang umur saya sudah tua, sudah hampir 60, hampir 70 begitu. Tidak ada urusan. Kalau betul dengan caranya pasti tetap akan bisa, dengan betul nyanyinya pasti bisa akan lancar. Begitu. Ya. Oke, gitu Cik San. Silakan saya kembalikan pada. Oke, udah cukup. Sementara gitu, Coach. Nanti dilanjut ya. Untuk nafas begitu aja. Nanti kalau bablas bisa panjang seharian nanti. Nanti dilanjut ya. Ada sesi berikutnya kan? Nanti kita mengenai. Maksudnya besok. Maksudnya atau 2 minggu besok lagi atau sebulan lagi. Silakan. Next time ya. Gitu ya, Coach ya. Sementara ini kayaknya yang teknik pernafasan. Teman-teman dikasih kesempatan kalau ada yang tanya ya, Coach ya. Boleh. Silakan. Sharing. Oh, sharing. Ya. Siapa yang mau sharing, silakan monggo. Mungkin masukan untuk kita semua juga. Nah, siapa tahu ada ilmu baru toh. Nah, kan saya juga menerima juga loh. Kalau ada, pelatih saya begini kok. Malah ini saya untuk belajar. Ini kok hilang. San? Mau bicara?
Halo. Oh ya, halo. Silakan teman-teman. Kalau ada yang mau masukkan Mbak Nining. Itu kok udah di-unmute belum, Mas host? Mbak Nining mau bicara? Monggo. Unmute. Kedengeran? Udah? Sampun Mbak Nining. Silakan. Mas PW mau tanya kan, saya walaupun usianya 66, tapi kalau ada lomba-lomba itu suka ikut ya. Tapi kan yang lain tuh umurnya 30. Saya merasa paling tua. Itu suaranya kan ketika tanya Mas PW kan nggak tergantung usia. Ya. Ya, saya tadinya nggak fair ini, masa ditanding sama anak-anak muda gitu kan. Ya. Yang nafasnya masih bisa bagus. Terus cara melafalkan, cara nyanyinya kan pasti beda ya, anak muda anak milenial sama STW gitu, sama. Nah, itu gitu. Senior gitu, Mbak Ning. Senior. Saya sama Mas, misalnya saya daftar nyanyi, masih bisa enggak? Oh, masih bisa, Bu. Itu lihat saya gitu kan. Suaranya saya tuh nggak pernah belajar menyanyi, itu nggak pernah belajar ke Mas PW. Jadi otodidak aja. Itu gimana, itu fair nggak kalau pertandingan tapi usianya yang lain 30? Saya kan 66. Itu gimana? Ya, gini, jadi masalah nafas tidak ada masalah, tapi masalah kualitas suara pasti ya. Kalau kita sudah berumur mesti akan turun. Dan itu yang ngadain lomba itu yang kurang ajar. Kurang ajar. Jadi sekarang saya kalau pesertanya ada yang muda, saya nggak mau ikut. Pasti yang menang yang muda-muda. Jadi kan gini, dalam satu lomba dimanapun, di paduan suara terutama ya, itu ada kategori-kategori. Jadi memang ada kategori yang 50 tahun ke atas, itu ada sendiri. Oh gitu. Jadi paduan suara untuk, mungkin Mas Sayo di sini yang juga anggota BMS ya, paduan suara yang terkenal di Indonesia, yang top malahan, paling top mungkin bisa cerita. Jadi ada kategori yang 50 tahun ke atas. Tapi pesertanya juga fair, oh iya, harus 50 tahun ke atas toh. Iya dong. Yang ikut nggak tahu anak muda enggak ya? Itu kan kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Ya kelihatan toh kalau 50 tahun ke atas yang. Iya. Jadi kalau masalah nafas pasti tidak ada beda. Tapi kalau masalah kualitas suara, Pak Power mesti kalah kita. Kita kalah yang sudah berumur, yang senior mesti kalah. Oh, ya paling. Tapi belum tentu juga menang kalahnya. Ya kalau yang ikut lomba yang muda-muda tidak karu-karuan, fals semua kan, yang menang yang tidak fals. Ya alhamdulillah gitu lah, dapat yang juara harapan Opopi. Ya oke. Jadi saya berarti harus milih. Ya. Matur nuwun Mas PW, matur nuwun. Matur nuwun. Ya, monggo siapa lagi? Mas Tomosa mungkin kayaknya kalau pas di grup ini banyak masukan untuk kita. Tomosa ini enggak? Monitor enggak? Tapi enggak ada videonya ya. Siapa lagi? Mbak Emi mau? Kamu serius banget sih, Em? Rekor mengumpulkan video. Kemarin lumayan cepat ya. Duh, aku ki sambil ngomong cucu iki, aduh. Oh iya. Mbak Nining. Sambil ngomong cucu. Pemirsa nggak lagi kayaknya. Oh, Mbak Nia masih gabung atau udah ini? Mbak Nia, Mas Betano? Selamat siang, Mbak Santi. Ya, selamat siang, Mas Betano ya ini ya. Ya kok bisa menemukan. Oh ya, monggo. Silahkan Mbak Nia, Mas Betano, gimana? Bisa tanya atau kesan-pesan apalah nun jauh di sana? Yang masih panas nggak nih? Halo. Gimana, terdengar Mas Benarno? Kecil suaranya. Kedengeran nggak? Nah, ini kedengeran. Ini jelas. Monggo, Mbak Nia. Oh ya, tadi soalnya kita hubungkan pakai Bluetooth-nya TV, jadi mungkin agak. Iya, sekarang jelas banget. Terima kasih, Mas PW. Mas, saya tak nulis video nih. Nah. Mas PW top. Top Markoto. Mbak Santi top.
Timnya top. Halo, selamat siang. Sorry, Iya, sore. ini kapan-kapan harapan kita nanti pada main ke sini ya. Amin, suka, amin, mau. Kemana ini? Terus satu lagi itu yang medley yang apa namanya medley yang Indonesia lagu daerah. Ya. Itu saya pamerin ke teman-teman kantor pada seneng semua minta. Asik. Terus saya bilang kapan-kapan main ke Indonesia. Terus dia tanya yang kamu punya yang mana? Terus dibilang Semarang. Kenapa durasinya paling panjang? Ya iyalah orang kita orang Semarang semua. Iya. Mestilah. Top. Meskipun mepet-mepet, sabar Mbak Santi sama Mas PW. Amin, tapi sabar. Gak tahu kalau Mas PW. Behind the scene-nya Mas PW nggak tahu deh kita. Yes, monggo yang lainnya, monggo. Sama Andin suaranya. Sama Andin tuh suaranya, waduh, mendayu-dayu. Keren. Rini. Udah. Top. Gitu. Monggo yang lainnya. Oke. Monggo, siapa lagi? Mas Tomosa masih mau bicara? Nggak kelihatan ya, cuman kelihatan tulisannya doang. Ampun. Oh ya, gimana Mas Tomosa? Silakan. Ada Mbak. Selamat pagi semua, selamat pagi Mbak Santi dan Mas PW. Ya ini mohon maaf lagi, kebetulan lagi di jalan, lagi di luar. Ini sekalian saya mau tanya kepada Coach PW, karena kalau dalam bernyanyi dalam paduan suara, apakah yang diutamakan kesamaan warna suara atau maksud saya dengan adanya yang punya kemampuan vibrasi yang dengan baik, nah itu apakah nanti harus disamakan semua, yang kalau satu vibrasi semua pakai vibrasi, atau satu tidak pakai vibrasi ya semua tidak pakai vibrasi, karena menurut saya paduan suara harusnya ya memang kompak semua. Nah itu karena saya merasa saya tidak punya kemampuan vibrasi dengan baik, beda dengan yang penyanyi-penyanyi yang lain. Kemudian dari situlah malah saya melihat itu bedanya paduan suara dengan penyanyi solo. Kalau penyanyi solo kan memang dia bebas berkreasi dengan vibrasi-vibrasinya dan yang lainnya. Nah itu yang saya tanyakan Coach. Terima kasih. Langsung sih. Silakan Coach. Langsung ya. Langsung. Begini, teman-teman, ya ini yang tanyakan Tomosa ini bagus, baik ya. Jeleknya di paduan suara itu. Jadi otoriter dan satu komando dan wajib tidak ada di paduan suara itu toleransi tidak ada dalam hal produknya ya, melatihnya dan sebagainya itu manut pelatihnya satu-satunya. Manut pelatihnya tidak boleh manut diri. Terus suaranya bagus digabungkan jadi satu jadi kacau, lah itu tidak boleh. Jadi begini, di paduan suara saya katakan tadi jeleknya karena kita tidak punya kebebasan untuk berekspresi. Cara nyanyinya. Jadi kalau ada yang punya vibra, kalau kelompok saya bilang hilangkan. Saya bilang gitu. Karena vibra itu satu orang itu beda getarannya. Ada yang Indonesia tanah air beta, ada yang beda-beda, tidak ada yang sama, pasti nggak ada yang sama, dan itu untuk paduan suara jadi masalah. Jadi harus sopran homogen, tidak ada heterogen, homogen sopran satu suara, alto homogen, tenor homogen, bass homogen. Begitu. Kalau ada punya suara kas-kas, maka saya ingat banget waktu pas di TV itu,
si Tompi penyanyi top itu, penyanyi Indonesia, dia bilang, dulu saya ditolak di paduan suara di SD atau SMP atau SMA gitu, karena saya punya suara khas. Nah, saya selaku pelatih dari paduan suara, saya mengakui pelatih itu betul, karena Mas Tompi nyanyinya itu khas sekali, mau digabungkan gimana, nggak bisa. Kalau dia jadi solisnya, mungkin bisa. Solis di paduan suara itu. Jadi gitu. Jadi betul, Tom, jadi kita nggak boleh nyanyi dengan vibra. Sendiri-sendiri apalagi. Tapi kalau kita beda nih, ini macam-macam. Kalau kita nyanyi gospel ya, musik black, musik hitam, negro spiritual dan sebagainya, itu dituntut vibranya harus kuat, tebal-tebal semua. Nah ini genre musik yang berbunyi. Kalau kita nyanyi klasik, nyanyi Renaissance dan sebagainya, nggak boleh, harus rata semua, harus halus, ringan, dan enteng, itu semua ada aturannya, ya. Jadi itu sekali lagi harus homogen, sopran, alto, tenor, bass, tidak ada suaranya Santi, kayak wah jadi gini, paduan suara gini. Menonjol, ya. Wah, San, suaramu bagus sekali di paduan suara itu menandakan bahwa paduan suaranya jelek. Ya, harus nggak kelihatan. Iya, betul. Jadi nggak boleh menonjol. Konconin Santi datang, mau nyelamatin Santi, mas suara tadi bagus sekali, ketok banget kan. Berarti malah elek paduan suara. Harus menangis, kita harus menangis. Gitu. Iya. Ya. Karena saya pernah pengalaman ini, tahu tak ceritakan aja. Ini Butati, almarhum Butati ini Mbak Esther masih ada nggak ya? Jadi pada saat itu lomba tingkat kota, kita kalah sama SMA 1 gara-gara suaranya Mas PW kebanteran. Gitu. Butati ngomong begitu. Weh, guru-guru PW, suaramu banter di weh. Wah, saya nangis loh. Saya nangis, sangat kecil loh tuh. Saya kelas 3, jadi karena gini, pada satu kelas 1, masih ada senior-senior yang nyanyi keras ya. Saya kan powernya keras sama dari dulu. Saya anggota Paskibar juga, jadi keras banget. Sombong malah. PKS juga, drum band juga, loh. KB aku melu KB. Terus kelas 3 itu bersama adik-adik, jadi saya kebanteran. Tenor, saya tenor dulu, kebanteran. Gara-gara begitu kalah. Jadi memang tidak boleh menonjol. Itu Tom ya, jadi maka paduan suara dengan latihan bersama. Jadi gini, saya jadi terus ngomong begini, kalau latihan paduan suara, apalagi offline, murid-murid saya, kelompok saya, kalau ada yang tidak datang 3 kali, saya tendang. Karena apa? Kalau datangnya gantian juga, saya tendang juga. Saya marahin habis-habisan. Karena apa? Karena kalau kita datang terus bersama, akhirnya kita bisa menyatukan, oh suara Mbak Nining itu kayak gini, aku harus jadi gini. Ada yang tebal misalnya, oh aku harus menipiskan sedikit, yang tipis harus menebalkan sedikit, akhirnya klop. Dan itu bisa diraih kalau kita latihan bersama. Pada sesi latihan, begitu. Jadi kalau ada yang leda-lede, ya, tapi kalau di All-Star Indonesia Choir, saya tidak berani karena kita untuk happy-happy aja ya. Jadi tidak akan marah-marah lah. Paling tidak akan lomba. Paling tak ikut lomba. Tidak ikut lomba pun, mau konser apapun harus latihan terus. Rutin, bareng-bareng. Gitu ya Tom. Betul. Ya, terima kasih Mas Wei. Tapi satu tingkat lagi boleh? Boleh dong, boleh. Ya, itu kan pengertian dalam arti perpaduan suara. Yang selanjutnya, bukan saya anti vibrasi, bahkan karena saya merasa kurang. Nah, ini pertanyaan saya, apakah teknik vibrasi itu bisa dilatihkan untuk orang-orang seperti saya begitu, Mas Gus? Terima kasih. Tidak bisa. Vibrasi itu keluar sendiri. Kalau kita, misalnya beta, itu namanya triol. Jadi kita bisa buat sendiri. Dibuat-buat gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi, loh, apa sih maksudnya gini? Kalau suara kita tidak bervibrasi, apakah jelek? Enggak ada urusan sama vibrasi. Jadi vibrasi itu natural. Kalau kita mau buat aja vibrasi pelan-pelan ya bisa. Indonesia tanah air beta. Nah, gitu bisa toh. Bisa toh, buat aja begitu. Nah, triol. Iya. Ini lebih besok kita udah mulai. Ya, baik Mas Ko, terima kasih penjelasannya. Thank you. Ya, keluar.
Mas B mau nanya boleh, Mbak Santi? Boleh. Ya, Tadi dengan banget. Ya. Tunggu satu pertanyaan lagi ya, Coach ya. Ya. Soalnya keburu mau terbang. Iya. Ya. Saya Ati, Alto 94. Mas mau nanya, itu kemarin memang waktu rekaman untuk lagu Angel itu, Angels. Song of Angels itu. Sorry. Iya, iki lali. Nggak gini aja, saya mau nanya tentang teknik menyanyi falsetto untuk alto tanpa menghabiskan nafas. Saya jujur kalau saya falset, saya kan alto. Kalau saya pakai falset karena nada tinggi, suara saya nafas saya cenderung kurus. Itu caranya gimana? Oke, langsung ya, tak jawab ya. Sekarang pertanyaan saya, ini juga mungkin ada yang lebih tahu dan sebagainya. Pemahaman saya begini, apakah itu falsetto? Falsetto, pemahaman saya adalah itu hanya dimiliki oleh laki-laki. Suara palsu namanya. Suara palsu laki-laki. Begitu. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Itu falsetto. Perempuan enggak punya? Perempuan ya sudah memang itu suara head voice sudah begitu. Istilahnya bukan falsetto. Head voice itu. Ya. Iya. Tapi nafasnya cenderungnya habis itu, Mas. Enggak, harusnya enggak. Cuma ditahan. Harus latihan terus ya mungkin ya. Latihan. Jadi kalau nyanyi falset terus nanti biar bukan. Jadi gini. Nah ini dari latihan teknik nyanyi. Misalnya saya nyanyi begini. Saya kalau nyanyi paduan suara selalu pakai head voice memang. Jadi tidak pakai leher. Jadi ada istilah singing voice sama speaking voice. Kalau saya ngomong begini pakai suara leher ya. Tapi kalau penyanyi saya tidak pakai begini. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Jadi bukan do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bisa bedain enggak? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Begitu tinggi pakai head voice, begitu rendah pakai leher, enggak boleh. Mau tinggi, mau rendah, pakai head voice semua. Begitu. Itu nanti materi besok. Itu materi besok. Oke. Sebenarnya ada materinya. Nah iya. Ini materi napas dulu. Terlalu lompat ke depan. Disikin. Karena biasa gitu, nafas itu tidak menarik. Nafas tidak menarik. Padahal itu kunci utama kita nyanyi. Kunci utama untuk membunyikan suara. Kenapa? Apa, Dek? Aduh, aku nangis. Oke, udah ya. Waduh, heboh. Flatteran. Sudah cukup ya, Coach ya. Terima kasih semuanya, teman-teman. Makasih, Coach PW. Gitu. Oh ya, tadi Mbak Ati kebetulan udah menjawab Angels tadi. Sekalian saya infokan sedikit dari kami, teman-teman yang tergabung dalam Aster Kristiani Choir ini sedang menyiapkan satu lagu untuk kami menyambut Natal. Itu aja info dari kami. Tadi mungkin Mbak Ati agak ini sedikit judulnya memang kita The Songs of Angels gitu aja. Jadi Songs of the Angels. Itu saya menginfokan ke teman-teman. Jadi memang kami yang tergabung dalam Aster Kristiani Choir sedang menyiapkan satu lagu dalam rangka menyambut Natal. Begitu saja. Yuk, next. Abis ini apa? MC silakan monggo. Kita acara apa lagi nih? Kayaknya yang ditunggu-tunggu apa udah selesai aja? Oke. Puncak nih. Tapi sebelumnya terima kasih buat Coach PW dan Kak Santi untuk masukan-masukannya ya. Dan juga satu lagi nih, saya lihat baru lihat ya ada Mas Beni ya. Iya. Teman-teman. silakan Arnanto selamat bergabung sudah ikut tadi bareng latihan teknik. Monggo yang belum tahu itu Mas Beni mewakili pengurus ALSA Indonesia ya sebagai wakil sekretaris lupa sih.
Ya gitu. Apa? Bukan, wakil ketua sekolah. Malam ini Tanda tanya ya. Ya, selamat datang Mas Benny. Yang pasti adalah dia pengamat setia kita. Yang selalu bikin heboh di grup Sequire gitu ya. Di mana Mas Benny udah live nih? Opo belum pakai baju. Raket kok. Oh wait. Halo. Dia kaosnya baru loh. Pakai kaos mikat nih, pakai kaos mikat. Monggo Mas Benny mau ada menyampaikan? Ya udah. Belum. Jadi begini, terima kasih, selamat siang. Ya intinya tadi mungkin udah ada Mbak Eti segala macam ya. Saya hanya nambah sedikit aja. Terima kasih, hebat sekali untuk ALSA Indonesia Choir ini. Teman-teman bidang minat bakat, Santi, CS, Mas Fatoni, kemudian khususon Coach PW. Nah, khusus Coach PW ini, sekali lagi kemarin di grup, saya sudah menyampaikan permohonan maaf, tapi saya ulangi sekali lagi dalam forum ini. Atas kekurang tepatan penulisan berita di Suara Merdeka kemarin, terkait compose by dan arrange by, dan ini pencerahan buat saya juga karena kemarin sempat ngobrol sama PW, akhirnya saya jadi tahu bedanya compose dan arrange. Bener ya ngomongnya ya? Nah. Bener tau ya? Ngomongnya bener ya? Compose dan arrange ya? Nah, ya mungkin PW nganu. Jadi intinya sekali lagi saya secara pribadi maupun atas nama panitia dan pengurus ALSA Indonesia minta maaf pada PW atas kekurang tepatan penulisan berita di Suara Merdeka kemarin yang seharusnya composed by tapi ternyata sempat keliru jadi arranged by. Gitu. Untuk teman-teman Mas Mbak, adik-adik ALSA Indonesia Choir tetap semangat. Tunggu saja event-event selanjutnya dari ALSA Indonesia Choir yang nanti akan dilanjutkan lagi ke depannya. Kemudian mungkin sedikit tambahan, mungkin Santi ya. Untuk tadi yang baru saja, yang saya hanya merespon sedikit yang tadi baru saja disampaikan Santi barusan terkait dengan rencana ada Alkris Choir untuk perform perayaan Natal secara online dari ALSA Kristiani. Mungkin nggak ada salahnya nih ke depan, kalau misalnya ada lagi, atau di event lain, misalnya di Natal, di Lebaran, jadi kita tawarkan sajalah secara terbuka kepada teman-teman yang lain yang mungkin beragama lain. Misalnya ini kebetulan Alkris Choir dalam rangka Natal. Kita tawarkan juga lah ke teman-teman yang mungkin beragama non-Kristiani, siapa yang mau ikut gabung. Saya kira mungkin ada teman-teman lain yang ikut gabung. Kemudian nanti pada saat Lebaran, kita mungkin bisa juga bersama-sama membuat sebuah lagu atau beberapa lagu untuk halal bihalal ALSA Indonesia yang personilnya juga tidak harus Muslim kan tentunya, tapi juga bisa semua agama yang mau, yang memang bersedia untuk mengikuti, alangkah baiknya. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, keberagaman kita ini bisa menjadi suatu kebersamaan yang indah. Mungkin tambahan saya itu saja, bisa kita agendakan untuk kedepannya. Terima kasih. Semangat. Salam ALSA Indonesia. Oke, ya. Terima kasih Mas Benny. Ya nanti kita koordinasikan lagi untuk event-event ke depan. Monggo, Mbak MC. Sudah berarti kita berdoa bersama untuk closing? Puncaknya belum. Pada kecewa. Oke. Apa toh puncaknya apa lagi toh? Bukannya tadi teknik pelatihan, bukan ya? Nah, nanti kan ada lagi yaitu kita ini ada yang dibuang sayang dulu. Ada yang dibuang sayang, apa ini yang dibuang sayang ya? Kita mau lihat behind the skin-nya. Behind the scene, oke. Silakan.
Jayalah Alster. Aduh, yang jelek yang. Jiwa semangat untuk selalu berkarya nyata, majulah. I'll have to ask my accountant about that. 12 seconds later. Six and a half hours later. 2,000 years later. Jayalah Alster Indonesia, wadah al-makmi. Membangun nusa bangsa Indo. Sombong amat. Wes angel. Senantiasa abadi dalam jiwa, semangat untuk selalu berkarya nyata. Jayalah Alster Indonesia selama-lamanya. Aku tuh main guyu enggak? Oke, terima kasih. Ini tadi video-video behind the scene-nya tadi itu dirangkum oleh Mas Fatoni ya. Terima kasih Mas Fatoni udah bersusah payah untuk merangkum behind the scene kami. Nanti ke depan mungkin di project ke depan mungkin lebih banyak lagi tuh ya yang dibuang saya dibuang lagi. Iya, biar nanti dikumpulin sama Mas Fatoni dijadiin lebih menghibur kita nih itu lagi. Ini kan selanjutnya kita acara puncak nih. Iya, Acara puncaknya kita puncak apa yang sih? kita tunggu-tunggu di acara meet up ini. Jadi kita akan memutarkan video yang kedua ya, di mixing dari medley lagu daerah di sini, oke?
nggak pakai lama lagi Ya, ya. langsung ya Selamat kita ya menyaksikan video video medley medley lagu lagu daerah daerah remixi. remixi.
banget ini kita nungguin yang sesi kedua ya dari missingnya yang kedua nih. Oke, penghujung acara ini sudah setelah memutarkan video kita sudah selesai, tapi sebelum selesai kita mau ngucapin apa? Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, salam sejahtera buat semuanya bisa tampil dan lega ya pastinya ya. Kamu mana tadi? Sebelah mana? Ada semuanya. Pokoknya ada di situ. Hatiku di situ maksudnya hatiku. Iya benar-benar. Oke, nanti ini terakhir kita tutup dengan acara foto bersama. Kita minta itu ya videonya di on cam semuanya. Nanti kita bisa pasang gaya bisa jangan lupa atau tersenyum itu semua atau akan 3 gini ya. Itu nanti gini pagi semua ini kita mulai kalau bisa ya di on cam semuanya. Oke. Ya, sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya udah siap. Oke. Nah, sambil nanti mau foto bareng semua, kita mau ucapin terima kasih kepada panitia, kepada Mbak Santi, Mas Coach PW, Mas Bambang atas ke tempatnya yang bisa disediakan untuk kami. Kemudian ini kepada hostnya Mas Alan, Mas Tony, Mbak Indri, dan semuanya yang belum bisa kami sebutkan satu persatu, dan kita semua yang telah hadir dalam acara meet up ini. Terima kasih semua. Sampai jumpa di Meet Up Alster Indonesia Choir selanjutnya. Jayalah Alster Indonesia. Oke, sekarang kita foto dulu ya. Siap. Yuk, foto 3 ya. 3 dulu. 3 ya. 1, 2, 3. Ya. Lagi? Nah, dulu. Udah kok keren. 3 lagi. Oh, yang lainnya ya. Lagi. Lagi. Itu deh. Awas, tahan dulu. Udah. Mau gaya lain? Gaya lain apa dong? Jayalah Alster Indonesia. 1, 2. Tahan dulu ya. Ulang. Tahan sampai nanti 1 jam lagi. Sudah. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa Lanjut semua deh. semuanya. Dadah. Sampai ketemu dibahas di grup. Dadah. Santi semuanya. Santi dipanggil Mbak Santi.